Halo guys, kembali bersama gue di channel Uhuilimekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menurut gue di musim winter 2024 adalah Chote season ke-3. Jadi terus kemarin dia bisa bilang si Ayano Koji gitu kan berhasil memecahkan kasus ini, yang dimana di sini ya kita tahu bahwa ya si Yamaguchi tidak terselamatkan gitu kan, karena emang sudah terbukti kalau dia yang pengkhianat gitu di kelas C gitu kan. Jadi makanya di sini dia udah benar-benar nggak selamatkan. Makanya di sini kan akhirnya kan dia juga tidak hanya mementingkan kelasnya, tapi dia juga akhirnya membantu kelas lain juga, yang dimana Ryuen akhirnya selamat gitu kan dari uh, mara bahaya ini gitu kan, yang dimana dia memanfaatkan peluang Ichinose, dan akhirnya poin itu digunakan untuk menyelamatkan Ichinose atau kelasnya Ichinose, dan membuat teman-temannya mengapresiasi ke Ryuen gitu kan, yang membuat Ryuen selamat gitu. Jadi makanya ini berkat otaknya Ayano Koji yang benar-benar sangat encer gitu kan untuk membantu teman-teman yang lain juga. Jadi otomatis dia diapresiasi sama kelas lain seperti itu. Nah, mari kita lihat apa yang jadi di episode kali ini. Tidak perlu gubam lagi, langsung ke episode terbaru dari Chote season ketiga. Let's go. Oke, tidak perlu gubam lagi, langsung ke episode terbaru dari Chote season ketiga. Let's go. Ding 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 ding. Cicero dalam the officialis ya. Belum pakai kacamata gue. Wow, langsung suasana langsung beda, men. Mejanya juga diangkut. Dan mejanya juga diangkut. Gue pikir ada orang baru yang gantiin gitu kan. Mejanya juga langsung diangkut. Pada sambut tutup warung anjir. Pasti ada yang nggak pro. Dan Hirata orangnya. Hirata pasti nggak akan terima. Iya kan? Latar panggung. Hmm. Ah, bener kan? Dendam anjir. Arisu dendam. Iya, Arisu dendam. Sebenarnya nggak tahu ya itu faktor sengaja apa tidak. Sebenarnya sih menurut gue sih nggak sengaja sih. Oh, Saha menjabat kepala saya sementara. Siapa ini? Sasaki anjir. Wih, kok nggak mau pican? Nggak mau pican nih Sasaki nih. Loh, ya emang sekilas mirip Om Sasaki sih. Ya Om Sasaki anjir. Kaget gue. Tapi Sukihiro namanya ya. Jadi yang ganti sementara bokapnya Risu gitu. Iya nggak sih? Jadi yang gantiin sementara katanya begitu. Ya mungkin dia kali orangnya yang ingin menggulingkan Ayano kali. Ya gue nggak tahu ya. Nggak tahu gue cuman inget kata-kata Arisu kalau ada orang yang ingin menggulingkan Ayano gitu kan. Ya mungkin dia kali. Ternyata Arisu dendam ya. Arisu dendam dengan apa yang pernah terjadi di camp. Gue rasa nggak sengaja sih. Kalau aku menurut gue ya nggak sengaja sih itu. Tapi mungkin afternya kali yang emang respon setelahnya kali yang bikin Arisu kesel. Jadi makanya kan akhirnya nggak ragu dia untuk mengeluarkan ayat Yamauchi dari sekolah gitu kan. Oke. Giom Sasaki anjir. Sukishiro. Begitu putar. Hmm.
beneran ditendang dong. Buset. Buset. Speechless gue. Speechless gue. Wow. Ah iya iya. Iya iya dia ingin senggolin Ayano. Bahkan Ayano sampai enggak bergeming anjir. Enggak ngelawan gitu loh. Wah kacau sih. Wah kacau sih. Ini bukan sembarang lawan sih. Bukan sembarang lawan sih. Iya bisa ini ntar. Ah, Setengah hitam dan putih sebelum terjadi. Kayak penting ya caturnya. Hmm. Jadi mungkin 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 ya mungkin intinya mungkin Ayano bakal ngelayanin orang tadi dulu ya. Mhm. Ya gitu. Hmm. Catur kali ya. Ya habis bingung permainan apa anjir. Eh. Mm. 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 Iya, bener Maya. Gue juga bingung anjir. Mungkin ada yang komen di sini bawah ya. Gue bingung. Hmm. Kemudian seorang komandan. Oh, komandan ini Saha nih. Mengintervensi semua lomba. Apa dapat bonus? Oh, ada satu yang keluar. Oh, nah penasaran gue. Hirata kah? Gitu kan? Yes, karena yang paling kelihatan Hirata.
Oke. Oke, ini masih dijelasin ya. Mm-mm. Oke. Protek ya. Hmm, iyalah. Ini biar ada yang masih meragukan. Masih ada yang meragukan. Ya nggak apa-apa sih. Itu masih ada yang ngeraguin. Hmm. Mm-mm. Lagian juga kalau Ayano jadi komandan kan jadi orang jadi kayak nggak akan mikir aneh-aneh lagi dia gitu loh. Ya kan? Dan akhirnya oke. Oh, oke. Gue baru tahu. Gue pikir si Riwen. Bukan bro. Aku milik wartawan. Oh, oke. Dan ternyata ternyata Risu tetap lawannya Ayano Koji men. Hmm, ini hasil yang sudah pasti. Oh, oke. Jadi oh. Jadi emang sengaja ya. Emang sengaja ternyata. Hmm. Main. Aduh, 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 aduh. Dia masih nggak terima dia kayaknya. Langsung
Cara langsung berubah anjir. Kayaknya ada. Hmm. Anjay, nggak mau buang-buang waktu. Udah gue duga. Cabut anjir, langsung cabut. Buset. Tetap ya, tetap. Tetap. Yang satu susah diatur ya kan. Oke. Okay. Iya, oh nggak tuh. Oh ngajak, oke. Okay. Gue pikir emang kayak yang pengen gitu. Kenapa kalau musik sama Kay itu langsung romance banget gitu rasanya? Ya emang karena deket aja hubungannya. Musiknya sendu banget. Oh, oh ulang tahun. Wah, elah. Sweet banget. Oh, kalung, men. Dua puluh ribu lebih dikit. Hmm, sudah gue duga. Iya. Apalagi ini sendiri kan. Asik. Kelihatannya gede tadi ya. Itu dipakai kecil. Hmm. Semoga nggak ada maksud ya, maksudnya kayak nggak ada, semoga nggak ada maksud gitu loh, yang akhirnya kita jadi bingung gitu kan, wah jangan jadi ada maksud nih, nggak, anggaplah Ayano ingin membalas kebaikan aja sih sebenarnya sih, secara pribadi gitu. Hmm. Suka gitu. Ah, jawabannya adalah oh kecewa. Oh, wow, semuanya ditiru. Oh, oh pantas, pantas.
Iya, iya. Lumayan sama adik ya. Mm-mm. Hmm. Oh. Hmm. Langsung bangun dia. Langsung bangun. Pikir aku bisa. Heeh. Pertanda. Hmm. Hmm. Maksudnya sip-sipan gitu loh. Kalau orang sering disip-sipin jadi beneran loh gitu maksudnya. Ya nggak sih? Oh bener, catur men. Oh, oke. Arisu udah duluan ya nyoba ya kan. Ya bener ya, karena gue liat di opening men, jadi kayak mungkin mungkin catur kali ya, ya kan yang lebih masuk akal gitu kan. Kalau kayak olahraga ya, kayak minggu season kemarin udah ini kan, udah sering kan. Kemarin camp juga lari-lari kan, lari-lari estafet juga gitu kan. Nah ini mau opening mau ending, nah ending aja catur kan. Gue rasa kayak pasti udah ngarahnya ke sana sih. Katanya bener. Opening sama endingnya udah ngarah kalau ini akan dibawakan arahnya ke catur gitu, atau permainan catur gitu. Kita juga romantik latenkan. Kita cinta tanpa ding 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 ding. Ada teh. Oke, habis. Oke. Ya, jadi bisa dibilang ya, episode ini ya kan. Episode ini memang masih dimana ya, ini akan jadi permainan baru dan akan menjadi babak baru juga gitu kan. Sudah banyak sih yang pengen gue obrolin, tapi kita coba ringkas sedikit gitu kan, apa yang terjadi. Jadi intinya gini. Jadi kalau bisa dibilang di awal itu memang si siapa, si Ayano nih langsung ketemu dengan eh, pemilik yayasan sementara lah gitu kan, namanya Suki Shihiro. Ya ribet sih namanya Suki Shihiro. Ya kayak Om Sasaki juga sih mukanya sih, agak-agak mirip. Cuma dia nggak bawa pican aja sih, atau nggak bawa burungnya gitu kan. Begitu, dan dia langsung nyerang men, langsung nyerang, nggak pakai nanti-nanti, bener-bener kasih kayak salam pembuka yang bener-bener epic banget tadi. Di tadi si Arisu ditendang tongkatnya gitu kan, terus si Ayano diserang gitu kan.
Tapi untungnya tadi Ayano tidak menyerang. Kalau nanti menyerang mungkin sometimes apa namanya, kamera pengawasnya mungkin, kamera CCTV mungkin akan berubah dan akan berubah menjadi yang akan hidup nantinya gitu, atau ibarat kata rekamannya akan asli nantinya gitu. Gue udah pasti mikirnya ke sana sih. Jadi kayak ya cara yang baik gitu kan untuk menghindari orang licik seperti dia gitu kan. Jadi makanya Ayano Koji tidak melawan gitu. Dan ya ternyata the dreams come true gitu kan. Jadi intinya Ayano akan melawan Arisu di bisa dibilang di pertandingan yang dimana mereka akan memainkan sebuah catur gitu kan. Dan menariknya di sini memang memang semua ini sudah diatur. Jadi Ayano Koji berusaha agar kelas B akan lawan kelas C dan kelas B akan lawan kelas D dan kelas C lawan kelas A gitu. Jadi kayak memang harus dilakukan seperti ini agar apa? Agar Ayano memang dari awal memang pengen ngincar Arisu gitu kan untuk dilawan. Makanya tadi kan ketika di awal kan emang pengen lawan Arisu kan. Jadi gue rasa emang hal yang wajar sih kalau misalkan emang pilihan tepat lah gitu kan yang dilakukan oleh Ayano Koji gitu. Dan ya jadi intinya udah tadi dibahas kalau komandannya sudah terpilih gitu kan, dan memang mereka yang emang punya proteksi emang lebih baik untuk dilakukan gitu kan, dan mereka layak jadi komandannya. Tapi di sini yang menarik ya menurut gue emang dari Hirata sendiri masih ada rasa ganjal gitu kan, yang dimana dia tidak mau membahas atau dia tidak peduli lagi soal kelas ini gitu kan. Jadi mungkin ada trauma tersendiri sih, tapi cuman gue gini sih ya, kalau Koenji mah bodo amat ya. Koenji mah emang dia punya pendirian sendiri kan. Maksudnya gini, menurut gue apa yang dilakukan Hirata mungkin agak mirip dengan Suzune sih, tapi nggak tahu apakah mirip apa enggak. Mungkin anggapannya ya mungkin ini soal mental ya. Jadi kayak tadi kan kakaknya kan sempat nyinggung kan, kakaknya si Manabu kan sempat nyinggung kan soal mental Suzune yang sempat drop, dan akhirnya dia benar-benar mengikuti apa yang kakaknya lakukan, apa yang disuka kakaknya, benar-benar mengcopycat kakaknya gitu kan. Jadi memang disitulah yang dilihat dari Manabu, Suzune ini dia benar-benar emang jadi kayak kakaknya banget gitu kan. Jadi dia tidak mau gitu. Jadi mentalnya jadi terganggu atau mentalnya benar-benar berubah gara-gara ada sesuatu lah gitu. Nah, gue rasa memang ini akan mirip dengan Hirata mungkin gitu kan. Cuma perbedaannya mungkin Hirata sudah punya trauma tersendiri gitu kan, yang membuat akhirnya dia acuh dengan kelas ini. Ya mungkin Hirata punya masalah gitu kan, yang memang mengharuskan dia gitu kan untuk memilih sesuatu, dan akhirnya dia jadi kecewa mungkin ya kan. Atau mungkin di SMP-nya atau di SD-nya mungkin pernah melihat ada temen sekelasnya yang benar-benar deket sama dia harus keluar karena emang pihak sekolah tidak mengizinkan dia untuk tetap bertahan lama, kan bisa jadi kan. Jadi makanya kan akhirnya kan mungkin trauma dia bangkit gitu kan. Cuma gue nggak tahu karena belum diceritain, jadi makanya gue harus tahu gitu kan kenapa Hirata sampai segitunya gitu kan, dia sampai acuh dengan kelasnya gitu kan, seperti itu. Terus masalah yang ketiga itu soal bagaimana, ya itu sih gue penasaran sejauh mana nanti Sukihiro ini akan melawan Ayano Koji gitu kan. Gitu doang sih, kayak dia nih kayak musuhnya bakal kuat sih. Dia jadi kayak satu-satunya musuh yang akan jadi kuat untuk dihadapi oleh Ayano Koji. Bahkan dia aja mungkin bisa aja gitu kan untuk melawan, bisa aja gitu kan. Tapi karena emang dia cukup cerdik gitu kan untuk tidak melawan, takutnya nanti malah kerekam gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya tidak itu. Dan yang terakhir, yang keempat, soal ini deh, soal K deh. Jadi menurut gua nggak bisa ini sih. Gue tetap nganggap ini nih kayak sebuah sus sih. Tapi menurut gua aman sih. Maksudnya kayak kenapa akhirnya Ayano Koji kasih kalung? Mungkin karena emang balas kebaikan aja sih. Jadi kan kayak kan waktu itu kan kasih kasih coklat kan. Jadi makanya dia balas kebaikan, makanya dikasih kalung.
Nah, kenapa kayak bilang seleramu tuh sangat bodoh sekali? Ya karena emang dia milih sendiri, men. Dia milih sendiri gitu kan kalung yang emang dia diyakinin. Terus katanya kalung itu adalah barang paling dicari anak-anak SMA gitu, makanya kan akhirnya dia pilih itu gitu. Kalau ngajak Echinose mungkin akan lain cerita. Tapi kalau mengajak Echinose justru akan sebuah jadi kecemburuan, men. Jadi kamu mau ngasih ke siapa? Ngasih aku ya. Wah, itu jadi panjang lagi. Itu jadi drama lagi gitu. Jadi makanya akhirnya Ayano Koji nggak mau ambil pusing dan dia mau ngambil atau membeli barangnya ya sendiri gitu loh. Jadi makanya kan akhirnya dia beli kalung itu. Terus yang soal si Tachibana, yaitu sih maksudnya Tachibana tuh gini kan kalau hubungan disip-sipin itu kan mungkin akan kejadian. Jadi makanya kan kenapa Tachibana malu, takutnya nanti ketika Tachibana deket sama Manabu nanti malah jadian beneran gitu. Jadi makanya mungkin anggapannya seperti itu. Tapi kalau gue salah ya gue minta maaf gitu kan. Jadi mungkin ngarahnya ke sana. Jadi anggapannya kalau misalkan Suzune deket sama Ayano Koji, mungkin Suzune bisa jadian sama anaknya Koji. Jadi makanya kan akhirnya kan Manabu mengiyakan aja gitu. Padahal kan emang hubungan Suzune sama Ayano Koji kan emang nggak jauh kan. Maksudnya kayak cuma sebatas teman atau partner in crime aja gitu kan. Jadi bukan hal yang romance gitu kan. Tapi gue pribadi jujur ya, gue pribadi kalau endingnya dia sama Suzune, gue nggak kecewa. Jadi menurut gue kalau endingnya sama Suzune malah jadi lebih kuat. Jadi kayak anggapannya inilah yang menurut gue akan menjadi sebuah salah satu couple development yang paling terbaik menurut gua, yang di luar dari anime romance gitu. Kayak contohnya deh, kayak lu kalau lihat Naruto Hinata gitu kan, Hinata kan memang dia kan lemah gitu kan dalam sifat pendiriannya gitu kan, tapi karena dia deket sama atau dia idolain sama Naruto terus gitu kan, makanya kan akhirnya jadi kuat. Nah, makanya anggapannya kan kalau misalkan Suzune emang sudah terlepas dari ketergantungan kakaknya, akhirnya apa? Dia akan bergantung pada Ayano Koji, dan akhirnya Ayano Koji akan dengan senang hati untuk menggambling atau akan terus membuat akhirnya Oreo kita tuh jadi kuat gitu loh. Jadi makanya gue rasa kalau endingnya nanti di ceritanya gitu kan, Ori kita jadian sama si Ayano Koji, gue malah seneng gitu loh. Jadi walaupun gue shipper Hiyori gitu kan, atau mungkin gue lebih emang condong waifu gue ke Hiyori gitu kan, tapi gue seneng kalau misalkan emang Ayano Koji akhirnya jadian sama Ori kita daripada Makei. Kenapa? Maaf aja ya, gue bukan yang gak benci sama Makei gitu kan, tapi menurut gue memang Kei itu punya sisi romantisnya, dan Kei emang membantu banyak gitu kan untuk membuat Ayano Koji ini jadi lebih terbuka gitu. Tapi kalau soal couple development atau bisa dibilang cara developmentnya emang lebih kerasa ke Hori kita gitu. Jadi makanya gue rasa nggak salah kalau misalkan nanti, atau gue nggak permasalahkan itu kalau misalkan Hori kita jadinya sama Ayano Koji ya, karena mungkin adalah orang pertama yang deket sama Ayano Koji ya Hori kita gitu. Jadi makanya di season 1 udah menunjukkan kalau orang pertama atau heroine pertama yang muncul pertama kali di hadapan MC, maka mungkin akan bisa berjadian nama MC-nya, ya gue nggak masalah gitu. Dan yang terakhir, ini sebenarnya sih yang gue sayangin sih sebenarnya sih. Jadi balik lagi soal desain cara atau desain karakternya yang emang sangat unkonsisten lagi. Jadi gue langsung inget dengan episode yang dimana ada Hashimoto yang mergok Kei sama Ayano pada saat jalan, pada saat ngasih coklat gitu, apa pas hari Valentine ya, gue lupa episode berapa ya, episode 6 kali ya, episode 6 atau episode 5 gitu ya, pokoknya episode itulah gitu, yang dimana Kei ngasih coklat ke Ayano gitu kan, itu mukanya Ayano tuh nggak stabil lagi, man. Itu sebenarnya sih emang penyakit layer C sih, tapi gue rasa ya itu bisa dimaklumin karena memang kendala layer C itu emang soal animasi sih. Jadi makanya gue rasa dengan tidak gue jujur ya, gue juga tidak tahu men kalau ceritanya dipotong apa enggak, gue tahu. Walaupun memang banyak komentar yang bilang kalau ceritanya dipotong lah atau apalah gitu, gue nggak tahu ya, mungkin gue baru ngerasa ketika ada beberapa cerita yang dipotong gitu. Tapi overall kalau gue lihat dari sisi anime only-nya, gue rasa emang animasinya emang agak kurang gitu. Jadi makanya ini kerasa banget sih tadi gue lihat di episode ini, kayak ada yang gini lah, pasti kelihatan sendiri lah kalau
cast desainnya Ayano tuh mukanya tuh nggak konsisten men, jadi makanya ini sangat disayangkan aja sih. Tapi overall episode ini oke aja gitu, jadi kayak menarik untuk ditunggu nanti ke depannya seperti apa. Itu dari gua, yang pasti subscribe sampai kira anime winter apa lagi yang kalian harus ubah. Sampai suka, kalau nggak sudah di-share saja. Jangan lupa notifikasi dari gua, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.